Saking gayana mur kemur, "Cok mur tak gerdepak 5 kali." Mur gluk 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 gluk. Tak serguk sakone glek ngene sih. Buang karena mur kemur wae. Mun tak ger mur kemur depak 10 kali. Muni mur kemur. Itu yang disebut balagha fil matmadah, ya. Berlebihan di dalam bagaimana ketika sudah berlebihan seperti itu? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nawa, dan jika nawa berniat siapa seseorang lailatas syakki, pada malam yang meragukan, ayyasuma, untuk berpuasa, ghadan, pada esok hari, ingkana, jika ada apa ghadan, min Ramadana, adalah termasuk Ramadan, lam yujzi, maka tidak mencukupi, hi, kepada niat. Artinya lam yujzihi, tidak sah niatnya. Lam yujzi, maka tidak sah hi, niat. Fa innaha, karena sesungguhnya niat, laisat, tidak ada apa niat, jazimatan, ialah pasti, illa, kecuali, antastanida, bersandar, niyatuhu, apa niatnya, niatnya seseorang, ya. Ila qaulin syahidin adlin, ila qauli syahidin adlin, kepada pernyataan syahidin, orang yang menyaksikan. Artinya orang yang menyaksikan hilal, seorang saksi, adilin, yang adil. Illa, kecuali, antastanida, boleh juga dibaca antustanada, di mabni majhulkan. Illa, kecuali, antastanida, bersandar, niyatuhu, apa niatnya seseorang, ila qauli syahidin, kepada pernyataan seorang saksi, al-adlin, yang adil. Jika seseorang berniat, nah niat itu dilakukan pada malam-malam yang meragukan, ini sudah masuk 1 Ramadan atau belum? Ragu, belum ada keputusan lah kira-kira. Dengan mengatakan bahwa saya akan berpuasa besok jika besok sudah bulan Ramadan, maka niatnya tidak sah. Fa innaha laisat jazimatan, karena niatnya itu belum pasti, tidak dianggap sesuatu yang pasti.
Jadi ketika seseorang berniat harus sudah betul-betul mantap. Harus jelas. Kecuali, ada kecualinya. Jika niatnya itu disandarkan kepada ungkapan atau pernyataan seorang saksi yang adil. Ada seorang saksi kemarin kan harus ru'yatul hilal kan ya. Ada seorang saksi yang adil. Iya, besok sudah 1 Ramadan. Nah, itu disandarkan seperti itu, maka sah niatnya. Tapi jika berdasarkan keraguan-raguan, besok sudah puasa apa belum? Sehingga masang niat kaula puasa ya relakuna mun lakuna Ramadan. Mun lakuna Ramadan. Maka niat tak sah. Kecuali pada setong orek sakseh seadil yang menyatakan besok sudah 1 Ramadan, maka sah niatnya. Wahtimalu ghalatil adli, adapun kemungkinan-kemungkinan, wahtimalu adapun kemungkinan-kemungkinan ghalatil adli, kesalahannya orang yang adil, au kadzibihi, atau berdustanya adil ya, saksi yang adil, la yubtilu, ialah tidak membatalkan al-jazma, kepada kepastian niat. La yubtilu, tidak membatalkan al-jazma, kepada kepastian. Ada seseorang yang sudah diyakini keadilannya, seorang saksi yang adil. Terkait kemungkinan-kemungkinan bahwa seorang saksi yang dianggap adil itu ada kesalahan atau ada suatu bentuk kebohongan di dalamnya, maka pernyataan itu tidak membatalkan kepada sesuatu yang sudah pasti. Umpamanya ada orang yang berkata, saya melihat hilal, besok sudah 1 Ramadan, puasa. Terkait dia berdusta atau melakukan suatu kesalahan, itu sudah tidak berlaku. Sudah masuk kepada suatu keyakinan niat, pasti sudah. Au yastanida ila istishabi halin, atau menyandarkan niat ila istishabi, kepada asumsi halin, suatu keadaan. Au yastanida, atau menyandarkan niat ila istishabi halin, kepada asumsi suatu keadaan. Kasyaki, seperti ragu-ragu atau ada keraguan, fil lailatil akhirah, fil lailatil akhirati, pada malam terakhir, min Ramadana, dari bulan Ramadan. Ini sudah akhir bulan Ramadan atau belum, kira-kira seperti itu. Itu penyandaran kepada suatu asumsi keadaan, praduga. Fadzalika, maka adapun istishab, fadzalika, maka adapun itu istishab, asumsi tersebut, la yamna'u, tidaklah menghalangi, jazman niyati, kepada pastinya niat. Au yastanida ila ijtihadin, au yastanida, atau menyandarkan apa niat, ila ijtihadin, kepada ijtihad. Kal mahbusi, seperti orang yang ditawan. Kal mahbusi, seperti orang yang ditawan, ditahan. Fil matmurati, di dalam
bunker, ya, di dalam bunker. Ada orang ditahan di dalam tanah. Dulu itu tempat tahanan, ya, biasanya di dalam bunker itu, dalam tanah. Matmuroh ini maknanya tanah yang digali untuk persembunyian. Biasanya juga ditempatkan sebagai tempatnya para tahanan dulu. Idza ghalaba, apabila mengungguli, idza ghalaba, apabila mengungguli, ala dhannihi, atas prasangkanya mahbus, ala dhannihi, atas prasangkanya mahbus, dukhulu ramadhana, apa masuknya bulan Ramadan, bijtihadihi, dengan ijtihadnya mahbus, fasyakkuhu, maka adapun keraguannya mahbus, la yamna'u, tidak menghalangi hu, kepada mahbus, minan niyati, daripada niat. Ini maksudnya bagaimana? Ada orang ragu, ini masuk pada awal Ramadan atau belum. Contohnya, diambil contoh di sini adalah orang yang ditawan di dalam tanah. Lalu dia berijtihad, melakukan suatu ijtihad. Sehingga dari ijtihadnya itu prasangkanya mengungguli keraguannya. Oh, sekarang ini saya yakin. Kalau ditahan di dalam tanah kan tak mungkin ada dengar pengumuman atau suatu apapun, ya mana tahanan, ya. Sehingga dia melakukan ijtihad dan keyakinan prasangkanya mengungguli dari keraguannya, maka niatnya menjadi pasti. Boleh dia melakukan puasa Ramadan. Wa mahma, dan bila mana kana ada syakan, siapa orang yang ragu. Wa mahma, dan bila mana ada syakan, siapa orang yang ragu. Lailatas syakki, pada malam yang meragukan. Lam yanfa, maka tidak berguna hu, kepada syakan, kepada orang yang ragu itu, jazmuhu, apa kepastiannya syakan, an-niyata, kepada niat. Jazmuhu, apa kepastiannya syakan, an-niyata, kepada niat, bil lisani, dengan lisan. Fa innan niyata, karena sesungguhnya niat, mahalluha, adapun tempatnya niat, al-qalbu, adalah di dalam hati. Maksudnya bagaimana? Ketika ada orang yang ragu, ini sudah puasa atau belum, pada malam-malam yang meragukan. Sehingga ketika dia mengucapkan niat dengan lisannya, maka tidak berguna. Karena ketika hati ragu, itu tidak bisa diyakinkan dengan lisan. Hati mengatakan bahwa ini belum masuk Ramadan, tapi berusaha diyakinkan dengan ucapan kira-kira. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Padahal hatinya masih ragu, ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum. Maka lam yanfa'hu jazmuhu an-niyatah.
maka kepastian niat yang diucapkan oleh lisannya tidak berguna kepada orang, artinya tidak sah. Ya. Kenapa kok demikian? Ketentuannya adalah fa'innaha, karena sesungguhnya niat itu, fa'innan niyata, karena sesungguhnya niat, mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Jadi nawaitu sauma ghadin yang sering kita ucapkan, kita baca bersama-sama itu setelah salat tarawih, itu jangan hanya sekedar diucapkan di lisan. Karena niat itu pada dasarnya di dalam hati. Tak niat apa, tak apa. Artinya tak mengucapkan secara bersama-sama. Pas pada maka teka kepi. Niat di dalam hati areng-bareng langsung. Tunduk kepala serentak ya ngalu. Ngucap pasti dalam hati nabang sebang nawa itu sauma ghadin anadai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini karena penegasannya di sini. Wala yutasawwaru, dan tidak bisa digambarkan fihi, di dalam niyatun bil lisan, fihi, di dalam niyatun bil lisan, jasmul qasdi, apa kepastian niat, ma'asyaki, yang disertai keraguan. Wala yutasawwaru, dan tak bisa digambarkan fihi, di dalam niyatun bil lisan, jasmul qasdi, apa kepastian niat, ma'asyaki, yang disertai keraguan. Artinya pengucapan lisan, niat yang diucapkan dengan lisan, tapi di dalam hati disertai keraguan, tidak bisa bersanding. Tak bisa jadi tolak ukur. Sampean niat secara lesan, tapi atena bakun ragu, maka parcoma. Kama sebagaimana qala telah berkata, siapa seseorang fi wasati Ramadhana, pada pertengahan bulan Ramadan. Kama sebagaimana qala berkata, siapa seseorang fi wasati Ramadhana, di dalam pertengahan bulan Ramadan, asumu, saya akan berpuasa, ghadan, pada esok hari, ingkana, jika ada apa ghadan, min Ramadhana, ialah bulan Ramadan. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya dzalika, ucapan tersebut, la yadurru, tidak membahayakan, hu, kepada qail, kepada orang yang berucap demikian, li'annahu, karena sesungguhnya qaul, tardidu lafdin, adalah mengulang-ulang lafaz. Ini sebagai bentuk gambaran. Contohnya ketika ada orang mengucapkan niat secara lisannya, saya mau berpuasa besok hari, jika ini kan kalimat syak ya, jika, mon, kan nggak gerua, kan kalimat ragu nih kan, mon lakuna ki Ramadan, dan itu diucapkan di tengah-tengah bulan Ramadan, sedangkan hati kan sudah meyakini bahwa itu sudah bulan Ramadan. Pengucapan secara lisan demikian, la yadurruhu, tidak berdampak sesuatu apapun, ya. Tak berbahaya, tak merugikan, ya.
Karena itu hanya dianggap sebagai tardidu lafdin, mengulang-ulang ucapan saja. Wa mahallun niyati, adapun tempatnya niat, la yutasawwaru fihi, tidak digambarkan fihi di dalam perbuatan niat, taraddudun, adapun keraguan. Wa mahallun niyati, adapun mahal niat, tempatnya niat, la yutasawwaru fihi, tidak bisa digambarkan fihi di dalam amalun niyah, di dalam perbuatan niat itu, taraddudun, keraguan. Jadi keyakinan yang sudah ada di dalam hati tidak akan bisa rusak oleh sesuatu yang meragukan yang diucapkan oleh lisan. Lisan gelak kan ngucap mon, bahasa mon ni kan mun lakunaki Ramadan gula puasa. Sedangkan hati sudah meyakini. Jadi perbuatan itu tidak bisa dirusak oleh keraguan yang dimunculkan oleh ungkapan-ungkapan lisan. Bal huwa qati'un, bahkan huwa, adapun pernyataan itu, niat, qati'un adalah suatu kepastian, bi annahu, bahwasanya niat ya annahu, bahwa sesungguhnya niat yang diucapkan dalam hati, min Ramadhana, menyatakan bulan Ramadan. Wa man nawa lailan, dan barang siapa nawa yang berniat, siapa man lailan pada waktu malam, summa akala, kemudian makan siapa man, lam tafsud, maka tidak rusak niyatuhu, niatnya man. Ini yang dimaksud ketika mungkin ada pertanyaan, saya kan sudah niat ini, umpamanya sudah niat, sebagaimana yang sering kita lakukan setelah sholat tarawih, kita niat bersama-sama, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lalu setelah niat kok masih makan ya. Gitu, kira-kira seperti itu. Habis niat ki ngakan abi telur bereng, ya kan. Minum cintul ki abi sajebuk gelu umpamana ya. Makasih. Bagaimana jika orang tersebut melakukan hal seperti itu, lam tafsud, maka tidak rusak niatnya. Niatnya tetap sah. Walau nawat, dan jika berniat, imro'atun, siapa seorang perempuan, fil haidi, ketika masa haid, summa tahurat, kemudian suci siapa imro'ah, qoblal fajri, sebelum fajar, bagaimana puasanya? Sohha saumuha, sohha maka sah, saumuha puasanya imro'ah. Jika ada seorang perempuan pada malam hari berniat, saya berniat puasa esok hari, itu dalam keadaan haid. Loh ternyata sebelum terbit fajar, ya, sebelum imsak kok betul-betul suci. Apa yang terjadi? Maka sah niatnya, dia boleh berpuasa. Meskipun mandi besarnya, bersuci dari haidnya itu dilakukan pagi hari, sah. Bagaimana berdoreng begini kan? Dalam kondisi haid, dan dia yakin engkau paling dekik soce kan biasanya. Engkau biasanya dekik soce. Niat ada, padahal belum suci tapi masih dalam kondisi haid. Niat ada, karena dia tapi punya keyakinan kalau nanti dia akan suci. Lo ternyata betul
sebelum fajar, sebelum imsak, dia betul-betul suci, maka puasanya niatnya itu sah. Meskipun mandinya marina sobu. Nawaitu ghusl li raf'il haidil. Iya berapa jalan aja. Berapa? Orang mau bini kau sudah tahu jangan lagi tadi sehat. Gua saya tahu kan dia takkan orang bini. Pun masalah junub pada tahu gak kapi. Pun junub kan tahu gak kapi kan. Hadasil akbari wira kan. Iya. Nawaitu ghusl li raf'il hadasil akbari. Akbari dari apa ya? Anil haidi dari head. Mandi raja kagak junub, ya. Mandi raja ya. Head, mandi junub. Mandi raja. Nifas, mandi raja kia. Jadi berapa macam mandi raja? Junub, head, nifas. Kan nifas. Ya. Wilada. Hah? Belum mana? Orang begini, kau tahu mau orang lelaki tak norok lahir. Apa untuk perlahiran berarti? Apa untuk persalinan? Jadi ketika ada perempuan haid, lalu pada malam harinya dia berniat. Lalu betul ketika sebelum imsak dia suci, maka sah puasanya. Asalisu adapun kewajiban yang ketiga. Asalisu adapun kewajiban yang ketiga. Al-imsaku yaitu menahan an isali syai'in dari menyampaikan sesuatu, atau bisa dimaknai an isali ini memasukkan syai'in sesuatu ilal jaufi kepada lobang. Lobang ini maknanya umum sudah. Artinya lobang atau rongga yang ada pada tubuh manusia. Laki-laki itu memiliki berapa lobang itu? Mulut, hidung, telinga, dubur. Itu lobang. Iya kan? Lobang seraja maksudnya gitu. Iya. Mun babine. Iya, kubul dan dubur, iya. Iya kan? Kubul dan dubur. Ada budi mun babine ini kan. Mun lalake kan kun bare budi mah dolo ya dak lobang kia kene. Babine beda kia, kene kia. Bani kafiki, dia jentora berema boleh. Ya seperti itu. Amdan secara sengaja. Ma'a dzikri shaumi yang disertai ingatnya berpuasa. Ma'a dzikri shaumi disertai dzikri shaumi ingatnya berpuasa. Artinya di sini kewajiban yang ketiga adalah menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang ada di dalam tubuh secara sengaja dan disertai bahwa orang tersebut ingat kalau dirinya sedang berpuasa. Mun lupa kantaan apa deki nikah pas disertai ingat bahwa dirinya berpuasa. Fayafsudu maka rusak saumuhu apa puasanya man bil akli karena makan, wasyurbi dan minum, wasu'uti dan suntikan. Suntikan nanti ditafsir itu. Suntik. Kalau suntikannya itu tidak melalui pembuluh darah, maka sah tetap puasanya. Kalau suntikannya itu murni obat-obatan untuk kesehatan, sah. Tapi kalau suntikannya itu berupa suplemen, kan beda vitamin, maka batal puasanya. Biasanya lecah, malah suntik suplemen dan seger. Pada nabang Rio, umpamanya nebang nggak suntik suplemen. Tapi apa puasa, batal puasanya. Gula malah seger saat puasaan nih kok. Nebang, umpamanya. Suntik suplemen, batal puasanya. Bukan.
Wasu'uti dan memasukkan cairan ke dalam hidung maksudnya di sini. Wal huknati ini baru suntikan. Wal huknati dan suntikan. Wala yafsudu dan tidak batal apa puasa bil fusdi dengan sebab apa? Bekam, canduk. Wal hijamati dan canduk sama. Fasad itu canduk tapi dengan memotong apa? Urat besar. Fasad itu biasanya dilakukan Rasulullah dengan di sini, ikra ini. Budi, orang raja. Budi ini biasanya di sini, mengeluarkan darah. Abek dalam. Mun hijamah itu bekam biasa itu. Lebih ningke. Mun fasad itu lebih dalam. Ikra nabek dalam. Di sini. Beningkun berayan untuk sama-sama mengeluarkan darah artinya. Wal iktihali dan bercelak. Wa idkhalil maili dan memasukkan benda cair fil udhuni ke dalam telinga wal ihlili dan lubang kencing ya. Ihlil itu lubang kencing. Ah, nikah masuk ke lelaki nikah. Ihlil nikahnya mana? Saya kocak ihlil nikah ki lubang kemih ku apa? Artinya laki bini pada andi ihlil. Apa namanya? Nama kedokterannya saya lupa sudah. Illa kecuali ayyaqtura fihi menetes fihi ke dalamnya ma apa sesuatu yablughul mathanata yang sampai al mathanata kepada kandung kemih. Jadi di sini al-mail bisa dimaknai selang. Bodoh selang kene, mun yang dimasukkan, mohon maaf ini. Apa? Masukkan selang kene itu ke dalam lubang kemih. Kan kadang mun orang dikecing batu, apa masuk itu kan. Masukkan obat dengan cara seperti itu. Memasukkan selang ke dalam telinga, ya, ke dalam telinga atau ke dalam ihlil itu tidak membatalkan puasa, kecuali dari selang itu ada cairan yang dimasukkan sampai tembus ke mathabah. Mathabah itu kandung kemih atau rongga yang paling dalam, itu baru membatalkan puasa. Tetesannya masuk ke sana. Wama dan adapun sesuatu yasilu yang sampai bi ghairi qasdin tanpa sengaja min ghubarit tariqi berupa debu yang ada di jalanan au dubabatin atau berupa lalat tasbiku yang masuk ila jaufihi ke dalam kerongkongannya auma ataupun sesuatu yasbiku yang masuk ila jaufihi ke dalam kerongkongannya fil madati di dalam atau ketika berkumur-kumur fala yuftiru maka tidak batal puasanya. Ini dengan ketentuan bi ghairi qasdin tanpa sengaja. Beda entar ajalan pas ngarbung. Lalu debunya masuk entah itu melalui hidung atau melalui mulut. Atau ada lalat yang masuk ke dalam rongganya, ke dalam kerongkongannya, bodoh lalat masuk. Awayan tak itotop. Awai tak itotop. Iya. Awai tak itotop sehingga lalat ngeber masuk. Why? Masuk ke gerungan. Itu selama bi ghairi qasdin, selama tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Atau berkumur-kumur, mur-kemur, pas bodoh saya masuk sakone, tak sengaja. Maka tidak batal puasanya. Illa kecuali kacapa
Idza balagha fil madmadati, berlebihan, balagha, berlebihan fil madmadati, di dalam berkumur-kumur. Mun mur-kumur rambut talibat kellu. Ari apa ni mur-kumur pelka. Saking gayana mur-kumur. Cak mur-kumur tak kira dapat 5 kali. Mur-kumur luk. Tak serku sakone glek ini sih. Buang karena mur-kumur oleh. Anta kira mur-kumur dapat 10 kali. Ini mur-kumur. Itu yang disebut balagha fil madmadah, ya. Berlebihan di dalam. Bagaimana ketika sudah berlebihan seperti itu? Fayuftiru, maka batal puasanya. Li'annahu muqassirun, karena sesungguhnya orang tersebut muqassirun, ialah lalai, dianggap mengentengkan, lalai, tak berhati-hati. Wa huwa adapun isalu syai'in ilal jaufi alladzi aradna, yang bermaksud siapa kami, biqaulina, dengan ucapan kami, amdan, secara sengaja. Artinya pemaparan dari atas ini itu yang dianggap memasukkan secara sengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Seperti orang juru masak umpamanya, juru masak. Kan kalau juru masak itu harus dicicipi. Malle tak cen parana, malle tak taber parana berem majarana. Tak napa dicicipi. Pamasok kacil sakone. Kan itu mau acen manis sedak ban macam mari itu coba aki. Ki pokok sakene kasakone, mun tak ker nyoba tak ker dapat sapergem. Nika wani rasa nyawana lapar. Abu kakak ada. Padana kebaik kolak untuk acara cengunjangan, untuk acara salamatan. Pas dalam kondisi Ramadan biasanya kan depak 20 kabudi nika pun osam reba nika. Oke kan. Nah, masa dekik ngajak undang buka bersama, malah tak mengecewakan kepada undangan, tak apa dicicipi. Karena memang lidah itu indra prasa. Dan batasnya selama tidak sampai kepada makharijul huruf hamzah, dimah. Kerongkongan hamzah dan ha, itu kerongkongan bawah. Mun tak kerdale berdesak, berarti mun betal kan. Betal. Mun ki nenge dia, termasuk saporana. Sampian adrep ataba muncak. Nika buang, cak kalau du boleh. Mun ki kalau du boleh nika betal. Termasuk ketika ada liur yang sudah keluar nika, liur sudah keluar talebon. Pas ki icilet pole ka dalam. Nika kalau itu bisa batal. Jadi tengate, ini apa ya? Sebagai bentuk ihtiyat lah ya, kehati-hatian. Napa boleh tak kerbada buter dengan luar. Pas buter sisa-sisa makanan cekak dengan dia. Buter rata kung nangkung hamburger masalan. Kalau hamburger lagi cekak dengan dia. Hamburger setong raja kan nak body buter nih kayak gitu. Cekak mas kalau do. Termasuk dahak. Kan kadang keluar nih kan, keluar. Pas ternyata coba tak nyaman. Pas ternyata kalau boleh. Hati-hati bisa batal puasa itu. Tengate. Mangkana kulang po curiga mun bedenak kanak nek kanang jeding abit mur kemor ngala uduk engke kan. Buluk. Tak makan nyangking mailang pelka. Mun kun berak nginom kan tak makan nyangking mailang pelka. Jak mun lapar nang puasaan nika bisa ditahan. Si tak bisa ditahan nika haus. Pelka mun tilopon kadung ahang bahasana nika langalai lapar. Mun lapar nika kan bisa ditahan geruduk tabu nika. Tapi mun ahang pas nyerang agak kerungan kereng. Ahang. Kene kawasan. Dadi nak bolak-balik ngala uduk mak buruan na nang Ramadan dah pas rajin ngala uduk. Cak tak apa je ngala uduk dah. Alasan nanti lah tanya aki napa? Dawamul wudu yang si.
continue di dalam ajaga wudu. Saya tu orang nginom ni sakon ni. Boleh tak pati ahad. Fa amma dzikrus shaumi, adapun menerangkan atau mengingatkan puasa, fa aradna bihi, adapun maksud kami bihi terhadap dzikrus shaum, al-ihtiraza 'anin nasi, adalah al-ihtiraza untuk kehati-hatian, 'anin nasi dari sifat lupa. Fa innahu, karena sesungguhnya lupa, la yuftiru, tidak membatalkan puasa. Di sini Imam Ghazali maksudnya mengingatkan kembali antara lupa bi pama lupa ini kan tak pada. Lupa bi pama lupa tak pada. Jadi mun puasa itu ada hal-hal yang perlu dilakukan secara lebih hati-hati. Sampai asiwak setelah zawalus syamsi, nikah bada ulama yang memakruhkan, bada ulama yang tetap membolehkan. Setelah lengsernya matahari mare duhur, kenapa bada ulama yang memakruhkan? Karena kedua takut-takut sampai mapetal puasa. Karena tanpa sadar ada orang awam itu yang seolah-olah dia berpuasa, tapi gara-gara perbuatan yang tidak betul-betul dijaga, akhirnya puasanya batal. Tapi dia tidak tahu gitu. Kan percuma. Dia tidak tahu kalau puasanya batal, keng bakun aja gelapar bi pelka. Pas ternyata selapetal karena tidak tahu kan tak ikoto. Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Di sini menerangkan lebih secara terperinci agar setiap orang itu lebih berhati-hati. Amman, adapun orang akala yang makan siapa man amidan secara sengaja fi tarafain nahari, di dalam dua penghujung siang, fi tarafain nahari, di dalam dua penghujung siang. Summa zahara, kemudian nampak, lahu bagiman, annahu bahwasanya man akala memakan siapa man naharon pada waktu siang, bitahqiqi dengan pasti, fa'alaihi maka bagiman al-qada'u apa qada. Jika ada orang yang makan secara sengaja pada siang hari, dua penghujung siang, baik ketika sahur ataupun buka. Ada orang yang tidak tahu kan, ini sudah imsak atau belum, padahal ini sudah masuk fajar. Ini kan penghujung siang namanya, permulaan siang. Atau ada orang tidak tahu, ini sudah masuk maghrib atau belum. Cuma keng compet are kan pada compet wanenga. Itu yang disebut tarafain nahari, dua penghujung siang. Jika dia yakin bahwa dirinya itu telah melakukan suatu kesalahan, bahwa dia ini belum waktunya buka, atau ini sudah waktunya imsak, maki bakunakan, fa'alaihi al-qada'u, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengkodok puasa. Jok kadang makin mon pas kadung peteng, napa boleh tedung ngamolor. Joko tedung ashawor langsung. Moro-moro temu kelema. Moro-moro kelema. Pagi peteng kan pagi peteng. Benih urusan peteng nih kan. Urusan waktu. Wa in baqiya, dan jika tetap ala hukmi dhannihi, atas hukum prasangkanya man, wajtihadihi, dan keyakinannya ijtihadnya man, fala qada'a, maka tidak wajib qada alaihi atas man. Jika orang tersebut memang betul-betul meyakini
beda. Oh ini belum imsak ini, belum. Yakin sudah. Prasangkanya itu menyatakan sebegitu, belum imsak. Atau ini sudah waktunya buka, kira-kira begitu. Lalu dia makan. Maka orang tersebut sah puasanya dan tak perlu mengqadha puasa. Wala yang bagi dan tak sepantasnya bagi man ayyakula memakan siapa man fi tarafain nahari pada dua penghujung siang. Illa binadrin kecuali dengan keyakinan wajtihadin dan ijtihad. Jadi antara imsak dan berbuka itu sudah ada ketentuannya. Harus mengetahui secara pasti bahwa ini masih waktu sahur atau ini sudah waktunya berpuasa. Kalau sekarang kan sudah tidak repot, artinya ini masih berlaku di zaman dulu. Yang mana pada waktu dulu adzan ini kan sobong speaker kan. Tambah adzan sobong speaker. Pada rabuan kakapi Arya imsak apa aja. Mangkana mun tanja ning dalam Al-Qur'an nika. Tanjana imsak nika. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nika pada tanjana. Sampai ketika puasa sudah ada tandanya semua. Nah, tapi ini untuk orang-orang yang sudah paham ilmu falak. Mun pada namban biku lecek ka bintang gue tak onek. Coba orang saya paham ilmu falak mereka ada tanda bahwa terbit fajar atau arah kompas. Biasanya orang-orang pelayaran. Tukang pajong, orang yang tengah tasek, mun bintang nang golo oh lao. Padahal dulu ndak ada kompas. Jadi penandaan itu melalui ya itu bintang-bintang yang ada. Jadi kata Imam Ghazali, jangan sampai makan di antara dua penghujung siang, artinya ketika sahur, kecuali dia sudah memiliki keyakinan dan ijtihad bahwa ini masih boleh makan, apa sudah tidak boleh makan, ini boleh berbuka puasa atau belum berbuka puasa. Ar-rabi'u adapun kewajiban yang keempat, al-imsaku anil jima'i, menahan diri dari melakukan jima. Ar-rabi'u adapun yang keempat al-imsaku menahan anil jima'i dari melakukan jima. Apa jima itu? Wahadduhu adapun batasannya jima. Taghyibul hasyafati adalah membenamkan hasyafah, kepala, helm. Helm panyitakan okey hasyafah dua apa boleh janwa okey kenyil lam cetak keroi kocak jima on okey helm ya. Jadi bonni pasakapian na kenyil lam bai panyitakan ni ka pun batal puasa na tak boleh, jangan coba-coba. Jadi berema mun ngangkui kondom, hatta ngangkui kondom, tak boleh. Fa in jama'a nasiyan, fa in jama'a lalu jika melakukan jima, fa in jama'a lalu jika berjima, melakukan jima, nasiyan karena lupa, lam yuftir maka tidak batal puasanya. Berema ajima nika pas lupa nika berema. Engki karena lupa. Artinya yang disebut lupa di sini yang dimaksudkan nika enggak nika. Umpamana saporana. Beda orang bini lebat nang tempat sepe katibian. Pas perkosa umpamana. Maka orang perempuan itu tidak batal puasa. Itu masuk ke dalam kategori lupa. Perkosa. Ya mun saya berkosa batal kayak mun pas bodoh kau udah lupa berkosa itu ada. Mak bodoh orang berkosa lupa. Iya, cek langet-langet beria kayak. Atau memang sama-sama pikun. Tak kena akal pada lupaan, pikun. Berhubungan apa? Apa mun lupa itu sih?
Amnesia, ya amnesia. Lupa, ya kan? Muncaan Bang Rio, area mareta mah, ma amnesia. Cak gelak lah marah ngakan, cik ngakan apa boleh kan? Ini juga berlaku kepada orang wanita-wanita yang mungkin naudzubillah mantar pada Jawa. Perkosa, begal, perkosa. Maka yang perempuan itu tidak batal puasanya, tapi mau saya merkosa gitu, tak lihat macam-macam. Kau udah lupa lagi ya, ya, tak ada. Cak detail mau namis jo, ya. Jadi pada kita mongko, iya kia. Wa in jama'a dan jika berjima lailan pada waktu malam. Wa in jama'a dan jika berjima lailan pada waktu malam au ihtalama atau bermimpi basah. Ihtalama atau bermimpi basah, mimpi junub. Fa asbaha lalu sampai pada waktu pagi junuban dalam keadaan junub. Lam yuftir maka tidak batal puasanya. Akompol malam ajima ni kah? Ajima. Otaba amimpe basah. Amimpe junub pun, amimpe junub. Artinya jimaknya itu dilakukan sebelum imsak. Lalu ketika sudah pada waktu pagi dia masih dalam keadaan junub, bagaimana hukum puasanya? Lam yuftir, tidak batal puasanya, pakun sah. Kita pemon pas sampai imsak, betal puasana. Cik Haji, mak kila ruah puru malolo. Salah dah siapa tak ngatur waktu, teko pada naci tadi, kan aman ya kan. Sekidul, dicana situ, sekidul terencana ya. Wa in tala'a dan apabila telah terbit, wa in tala'a dan jika telah terbit al-fajru apa fajar, wa huwa haleman, hale adapun orang tersebut mukhalitun ialah berkumpul atau berjima ahlahu kepada keluarganya, fanaza'a lalu mencabut siapa man fil hali seketika